الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajamin. ذبابة أبدا في جسمه الحي.
خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. الولادة سفيانا بما ختتني. هذه الخصائص فاغفلها من شر نار وسراق ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ سيد محمد بعشين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى شيخنا مربي أرواحنا كيه هدي والدين من كيه الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الفروع عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa bi khilafi ya Bu ya. Ya Bu, bentar ya Bu ya. Wa bi khilafi ma law i'taqada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi khilafi ma law i'taqada anna jami'a matlubatiha furudun aw anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun wa lam yaqsid bi fardin muayyanin as-sunnata fatasihhu walau min alimin. Inna ibni hajarin wa'tamada Muhammadun ar-Ramliyu hadha fil ami wa ammal alimu fala budda min tamyizihi faraidaha min sunnatiha illa an ya'taqida fardiyata jami'i af'aliha wal alimu huna man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadil 'adatu an yumayyiza bainal fardi والسنة والعام بخلافه. واعتمد ابن حجر أن ترك تعلم ما يجب عليه ليس بكبيرة لصحة عبادته مع تركه. وخالفه محمد الرملي كشيخ الإسلام وغيرهما. ولا يضر قصد الركن بالشرط وأقصه. والثالث الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر بماء أو تراب. فإن عجز عنهما صلى فاقد الطهورين وأعاد كما مر. فإن صلى بغير طهر مع وجود أحدهما عالما عامدا لم تنعقد صلاته وعليه الإثم. أو ناسيا أثيب على قصده لا فعله إلا
ma la yatawaqqafu ala tuhrin kadzikri wa kadal qira'atu min ghairi nahwi junubin. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi khilafi ma law i'taqada, lain halnya apabila ada orang yang meyakini anna jami'a matlubadiha furudun, bahwasanya semua yang dikerjakan, dituntut dikerjakan adalah fardu. Ada orang tuh dia punya keyakinan dari sholat yang dia kerjakan, gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, semuanya hukumnya fardu. Au anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun. Atau yang kedua, ada orang yang meyakini sebagian dari sholat yang dia kerjakan, baik perbuatan atau ucapan, ada yang fardu dan sebagiannya ada yang sunnah. Walam yaqsid bi fardin muayyanin as-sunnata, dan dia tidak meniatkan dengan fardu yang sudah ditentukan menjadi sunnah. Bagaimana salat orang tersebut? Dari yang pertama, ada orang yang yakin semua kerjaan-kerjaan salatnya, baik yang berupa ucapan atau yang berbuat semua perbuatan adalah hukumnya fardu. Yang kedua, ada orang yang meyakini dari kerjaan-kerjaan sholatnya, baik yang berupa ucapan atau perbuatan, sebagian hukumnya fardu, sebagian hukumnya sunnah, dan dia tidak meniatkan dengan fardu yang telah ditentukan menjadi hukumnya sunnah. Ini bagaimana hukumnya? Misalnya Bu, ada orang sembahyang zuhur, dia yakin dari awal zuhur, sholat zuhur yang dia kerjakan, ucapan, perbuatan, semuanya fardu. Atau yang kedua, ada orang yang sholat fardu zuhur, dia yakin sebagian yang dikerjakannya hukumnya fardu, sebagian yang dikerjakannya hukumnya sunnah. Ini bagaimana hukumnya? Dan dia tidak meniatkan dengan kefarduan yang sudah jelas ketentuan dalam hukum syara akan sunnah. Bagaimana hukum salat yang dia kerjakan? Fatasihhu, maka sah salat yang dia kerjakan. Jadi ada orang kerjain salat fardu subuh, misalnya Bu ya, kemudian dia yakin dari awal salat subuh yang dia kerjakan hingga akhir, dari mulai dia mengucapkan Allahu Akbar sampai dia mengucapkan Assalamualaikum, yang pertama dia yakin semua kerjaan atau ucapannya adalah hukumnya fardu. Kalau yang kedua, orang ngerjain salat fardu subuh, kemudian dia yakin sebagian dari kerjaan sholat fardu subuhnya, ucapan atau perbuatan, ada yang fardu dan sebagiannya ada yang sunnah, dan dia tidak meniatkan dengan fardu yang sudah jelas kefarduan dalam hukum syara akan menjadi hukumnya sunnah, maka hukum sholatnya dihukumkan sah. Misalnya Bu, takbiratul ihram dia hukumkan fardu, kemudian berdiri dihukumkan fardu. Pokoknya semua kerjaan-kerjaan salatnya, baik itu perbuatan atau yang berupa ucapan, dia yakini semua fardu dari awal hingga akhir, maka salatnya dihukumkan sah. Atau yang kedua, ada orang yang yakin dari salat fardu maghribnya misalnya, yang dia kerjakan sebagian ada yang hukumnya fardu, sebagian adalah yang hukumnya sunnah, maka ini pun sama, orang tersebut sholatnya dihukumkan sah, dengan catatan
dia tidak meniatkan dengan kefarduan yang sudah jelas kefarduan dalam hukum syara akan sunnah. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan sampai misalnya dia kerjain subuh, kemudian dia yakin semua hukumnya fardu, dari yang dia ucapkan, dari yang dia perbuat, maka hukumnya fardu, sah sholatnya. Atau yang kedua, sholat subuh yang dia kerjakan, dari ucapan yang dia ucapkan, perbuatan yang dia lakukan, sebagian ada yang fardu, sebagian ada yang sunnah, dan dia tidak meniatkan akan kefarduan yang sudah jelas kefarduan dalam hukum syara akan sunnah. Maka bagaimana hukumnya sholatnya? Sholatnya dihukumkan sah. Misalnya subuh, dia kerjain subuh ya Bu ya. Kemudian pas dia ngerjain subuh, dia yakin sebagian sholat fardu subuh yang dia kerjakan itu sebagiannya ada yang fardu, sebagiannya ada yang sunnah, dan dia tidak meniatkan ruku misalnya, tidak meniatkan i'tidal. Kan sudah jelas ya Bu ya, rukuk hukumnya fardu atau rukun, i'tidal hukumnya fardu atau rukun, sujud yang pertama hukumnya fardu atau rukun. Pokoknya yang sudah jelas kefarduan dalam hukum syara tidak dia niatkan sebagai kerjaan yang sunnah, maka sholat orang tersebut dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Jadi misalnya ada orang yang memang pokoknya dia yakin dia ngerjain sholat fardu isya, dia ngerjain isya 4 rakaat, dan dia yakin semua kerjaan atau ucapan yang dia kerjakan adalah hukumnya fardu. Sholatnya bagaimana hukumnya? Sholat isyanya dihukumkan sah. Atau pas dia ngerjain sholat fardu isya, dia yakin sebagian ada yang fardu, sebagian ada yang hukumnya sunnah. Ini pun sama, sholat fardu isyanya dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Walau min alimin, sekalipun dari orang yang sudah mengerti pada hukum agama. Ini alim, orang yang udah ngerti, yang udah belajar, sudah paham, maka disebut dengan alim. Kalau laki-laki, kalau perempuan tinggal ditambahkan ta marbutah, alimah. Sekalipun dari orang yang sudah mengerti pada hukum agama. Misalnya ibu udah ngerti, ibu udah tahu bahwa di sembahyang takbiratul ihram hukumnya rukun atau fardu, berdiri hukumnya rukun atau fardu, kemudian baca Fatihah hukumnya rukun atau fardu, baca ta'awudz hukumnya sunnah. Pokoknya ibu udah tahu ada yang fardu, ada yang sunnah, dan ibu sudah mengetahui secara pasti mana yang fardu, mana yang sunnah. Pas ibu sembahyang, ibu yakinin bahwa semua kerjaan sembahyang yang ibu kerjakan itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Bagaimana hukum salat yang ibu kerjakan? Maka dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Jadi yang penting tadi yang pertama, ada orang yang meyakini semua kerjaan sembahyangnya, baik perbuatan atau ucapan, semuanya fardu, maka dihukumkan salat yang dia kerjakan sah. Atau yang kedua, ada orang yang meyakini sembahyang sholat yang dia kerjakan sebagian dia ada yang hukumnya fardu, sebagian lagi ada yang hukumnya sunnah, maka ini pun sama, dihukumkan sah sholat orang tersebut selama dia tidak meniatkan sesuatu yang sudah jelas kefarduannya dalam hukum syara akan menjadi hukum sunnah. Jelas ya Bu ya? Sekalipun dari orang yang sudah mengerti pada masalah agama. Wa'tamada Muhammadun ar-Ramliyu hada fil ahi. Al-Imam Muhammad ar-Ramli rahimahullah, beliau mengatakan hal ini berlaku pada orang yang awam. Hal ini berlaku hanya pada orang yang awam. Tadi pendapat yang pertama,
pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau, sekalipun dari orang yang alim yang sudah mengerti pada hukum agama, dia yakin seperti yang tadi, sebagian sholat itu yang dia kerjakan ada yang fardu, sebagiannya ada yang sunnah, sekalipun dari orang yang sudah alim yang mengerti pada hukum agama, dihukumkan sholatnya sah. Jelas ya Bu ya? Contoh lagi Bu, misalnya ibu ngerjain sholat fardu subuh, kemudian pas ibu ngerjain sholat fardu subuh, ibu yakin semua dari sholat subuh yang ibu kerjakan, baik itu perbuatan atau ucapan, semuanya hukumnya fardu, maka sholat fardu subuh ibu dihukumkan sah. Atau yang kedua, pas ibu ngerjain sholat fardu zuhur misalnya, ibu yakin pada zuhur yang ibu kerjakan itu sebagiannya ada yang hukumnya fardu, sebagiannya ada yang hukumnya sunnah, dan ibu tidak meniatkan kefarduan yang sudah jelas pada hukum syara akan sunnah, maka sama zuhur yang ibu kerjakan dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Yang penting catatannya tadi ya Bu ya, ibu yakin semua perbuatan, ucapan, sholat yang ibu kerjakan fardu, maka dihukumkan sholat ibu sah. Atau yang kedua, ibu yakin dari sholat yang ibu kerjakan sebagian ada yang hukumnya fardu, sebagian ada yang hukumnya sunnah. Selama ibu tidak meniatkan kefarduan yang sudah jelas akan kefarduannya akan sunnah, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Kemudian wa ammal alimu, kadang Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, adapun orang yang alim yang sudah belajar ilmu agama, udah ngerti ilmu agama, mana yang hukum fardu, mana yang hukum sunnah, dia tahu semuanya. Dari sholat yang dia kerjakan, dari mulai mengucapkan takbiratul ihram hingga salam, dia tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Fala budda min tamyizihi faraidha min sunaniha. Maka si alim yang sudah mengerti pada hukum agama ini wajib, mesti dia harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ini pendapat yang kedua ya Bu ya. Kalau orang yang sudah mengerti pada hukum agama, dia sudah belajar, sudah tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, maka pendapat dari Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, kata beliau, orang yang mengerti tadi harus sudah bisa membedakan mana kerjaan sholat yang fardu, mana kerjaan daripada yang sunnah. Illa kecuali an ya'taqida fardhiyata jami' af'aliha, kecuali dia meyakini kefarduan semua kerjaan sholat yang dia kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi selama ibu misalnya sembahyang isya, ibu yakin semuanya sholat isya yang ibu kerjakan dari awal, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ibu yakin semuanya fardu, maka dihukumkan sholat isya yang ibu kerjakan hukumnya sah. Atau yang kedua, pas ibu ngerjain sholat fardu isya, ibu yakin sebagian ada yang fardu, sebagian ada yang sunnah, maka pun sama dihukumkan sholat isya yang ibu kerjakan hukumnya sah, selama ibu tidak meyakini kefarduan yang sudah jelas kefarduannya akan sunnah. Jelas ya Bu ya? Misalnya ruku hukumnya apa Bu? Fardu atau rukun. Kemudian i'tidal hukumnya apa Bu? Rukun atau fardu. Selama yang fardu, yang rukun ibu tidak niatkan sunnah, tadi ibu yakin sebagian kerjaan sembahyang isya ibu ada yang fardu, ada yang sunnah, dengan catatan selama ibu tidak meyakini dari kerjaan, ucapan, sembahyang yang fardu atau yang sunnah tadi adalah hukumnya sunnah. Tadi ruku hukumnya fardu atau rukun, i'tidal hukumnya apa?
rukun. Selama ibu tidak meniatkan i'tidal akan sunnah atau ruku akan sunnah, maka dihukumkan sah sholat fardu isya yang ibu kerjakan. Sekalipun tadi ibu yakin sebagiannya adalah hukumnya fardu, sebagian adalah hukumnya sunnah. Jelas ya Bu ya? Nah sekarang siapa yang disebut dengan alim? Wal alimu huna man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadil adatu an yumayyiza bainal fardi was sunnati. Yang disebut dengan alim, orang yang udah mengerti pada hukum agama siapa? Adalah man ishtaghala bil ilmi, orang yang menyibukkan dirinya dengan belajar ilmu agama. Dia sibukin dirinya Bu itu. Dia udah kerja, dia dagang, tapi dia tetap sempetin waktunya buat belajar ilmu agama. Zamanan taqtadil adatu, beberapa masa, beberapa zaman yang memang nanti taqtadil adatu, yang dia kebiasaan tersebut akan menghasilkan an yumayyiza bainal fardi was sunnati. Si orang ini dapat membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Misalnya setahun dia belajar atau 2 tahun dia belajar ilmu tentang fardu sholat, tentang wudu, tentang air, tentang najis, dia tahu. Pas dia belajar tahunan dia tahu, dan dia bisa membedakan di sholat mana yang fardu, ada yang sunnah. Dia bisa bedakan mana yang fardu sholat, mana yang sunnah sholat. Maka ini orang disebut dengan al-alim. Atau pada masalah yang lain, misalnya pada masalah wudu, dia tahu di wudu ada yang fardu, ada yang sunnah, dan dia bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ini pun orang disebut dengan alim, orang yang sudah mengerti pada hukum syarak, pada hukum agama. Jelas ya Bu ya? Jadi demikian ya Bu ya. Kalau seandainya ada orang yang meyakini semua kerjaan salat yang dia kerjakan, baik perbuatan atau ucapan, maka dihukumkan salatnya sah yang dikerjakannya. Atau yang kedua tadi ya Bu ya, ada orang yang meyakini sebagian sembahyang yang dia kerjakan adalah hukumnya ada yang fardu, sebagian lagi ada yang sunnah. Selama dia tidak meniatkan dengan kefarduan yang sudah jelas kefarduannya pada hukum syarak akan menjadi sunnah, maka dihukumkan sholat yang dia kerjakannya sah. Jelas ya Bu ya? Contoh lagi Bu, misalnya ibu ngerjain sholat fardu asar, kemudian ibu yakin di semua yang ibu kerjakan pada sholat fardu asar ini semuanya hukumnya fardu, maka dihukumkan sholat asar ibu sah. Atau ibu meyakini bahwa sebagian pada perbuatan, ucapan asar yang ibu kerjakan itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Selama ibu tidak meniatkan akan kefarduan yang sudah jelas kefarduannya menjadi sunnah, maka dihukumkan sholat asar ibu sah. Jelas ya Bu ya? Ini yang paling penting. Yang penting tadi itu poinnya, ibu meyakini bahwasanya tadi yang pertama, semua kerjaan sholat yang ibu kerjakan adalah fardu, maka hukumnya sah. Atau yang kedua tadi, sebagian ada yang fardu, sebagian ada yang sunnah. Ini pun sama, dihukumkan sah sholat fardu atau sunnah yang ibu kerjakan. Tadi selama tidak meniatkan kefarduan yang sudah jelas kefarduannya akan sunnah. Jelas ya Bu ya? Jadi beda ya Bu ya antara al-alim ya Bu ya dengan al-ami. Al-alim tadi orang yang dia belajar ilmu agama beberapa masa sehingga dia bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, maka dia disebut dengan al-alim. Wal-ami bi khilafihi. Sementara orang yang awam sebaliknya. Orang awam dia nggak belajar,
yang pada akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Inilah yang disebut dengan kalimat al-alim dengan al-ami. Jelas ya Bu ya? Jadi poinnya tadi ya Bu ya, yang penting ibu boleh yang pertama tadi, ibu yakin dari sholat yang ibu kerjakan semuanya fardu, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah. Atau yang kedua tadi, ibu yakin sebagian dari kerjaan, perbuatan, ucapan sholat yang ibu kerjakan ada yang fardu, sebagian ada yang sunnah, maka dihukumkan sah pun juga sama sholat yang ibu kerjakan. Selama tadi ibu tidak meniatkan dengan kefarduan yang sudah jelas kefarduannya akan sunnah. Jelas ya Bu ya? Wa'tamada Ibnu Hajarin, sementara Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan, ini pendapat jamu ataman, pendapat yang kuat, anna tarka ta'allumi ma yajibu alaihi laisa bikabiratin, bahwasanya meninggalkan belajar yang wajib atas orang tersebut adalah bukan termasuk dosa besar. Jadi manakala ada orang yang enggak belajar ilmu agama, pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau itu bukan termasuk dosa besar. Kenapa demikian? Li sihhati ibadatihi ma'a tarkihi, karena sah ibadah orang tersebut sekalipun dia meninggalkan belajar ilmu agama. Kalau seandainya misalnya Bu, misalnya ada orang yang nggak belajar ilmu agama, kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat, kemudian dia toharoh, maka dihukumkan selama kerjaan dia sesuai dengan daripada ketentuan para ulama, maka dihukumkan sah ibadah yang dia kerjakan, sekalipun dia nggak belajar ilmu agama ya Bu ya. Nah, jadi demikian pendapat yang pertama dari pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, bahwasanya apabila ada orang yang tidak belajar ilmu agama maka dia tidak berdosa besar. Jelas ya Bu ya? Wa khalafahu Muhammadun Ar-Ramli. Sementara Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, beliau berbeda pendapatnya dengan pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Kasaykhil Islami wa ghairihima, seperti Syekhul Islam Al-Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari rahimahullah dan selain keduanya, yang mengatakan apabila ada orang yang tidak belajar ilmu agama maka dia berdosa besar. Jadi istilah para ulama di sini ya Bu ya, ada perbedaan pendapat ulama ya Bu ya pada masalah apa? Pada masalah orang yang tidak belajar ilmu agama. Pendapat yang pertama tadi adalah pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau orang yang tidak belajar ilmu agama dihukumkan tidak melakukan dosa besar. Sementara pendapat yang kedua, yakni pendapat daripada Al-Imam Muhammad Ar-Ramli dengan Al-Imam Yahya Zakaria Al-Ansari rahimahumullah, keduanya berpendapat bahwasanya orang yang tidak belajar ilmu agama dihukumkan termasuk mengerjakan dosa-dosa besar. Jelas ya Bu ya? Wala yadurru qasdur rukni bisyarti wa aksihi. Tidak apa-apa orang yang meniatkan rukun dengan syarat atau sebaliknya, tidak apa-apa. Dia yakin itu merupakan syarat sholat. Misalnya berdiri dia waktu sholat, dia yakin termasuk syarat sah sholat, tidak apa-apa, dihukumkan sah sholat yang dia kerjakan. Atau sebaliknya, toharoh yang dia kerjakan, wudhu misalnya, atau mandi hadas, termasuk rukun sholat, maka dihukumkan pun sah sholat yang dia kerjakan, tidak apa-apa. Jelas ya Bu ya? Jadi poin tadi ya Bu ya, poinnya adalah tadi bahwasanya apabila ada orang yang meyakini semua kerjaan sembahyangnya
adalah fardu, maka dihukumkan sholatnya sah. Atau yang kedua tadi, ada orang yang meyakini kerjaan sholatnya sebagian ada yang fardu, sebagian ada yang sunnah. Selama dia tidak meniatkan akan fardu yang sudah jelas kefarduannya akan sunnah, maka dihukumkan sholat yang dia kerjakannya pun sah. Jelas ya Bu ya? Wasadisu, syarat yang keenam, at-taharatu anil hadatsaini, suci dari dua hadas. Jadi ibu kalau pengen sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, ibu harus suci dari dua hadas. Nggak boleh nggak wudu, nggak boleh belum mandi hadas, nggak sah. Karena ini merupakan syarat sah sholat yang ibu kerjakan. Jadi ibu harus suci dari dua hadas, baik hadas al-asghari wal akbari, hadas yang kecil atau hadas yang besar. Misalnya ada orang sembahyang Bu, tapi nggak wudu, maka dihukumkan tidak sah sholat yang dia kerjakan. Ada orang sholat belum mandi hadas, sama sholatnya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena suci dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar adalah termasuk daripada syarat sah sholat. Jelas ya Bu ya? Bima'in au turabin, dengan air atau dengan tanah. Ini dengan air seperti biasa Bu ya. Kita wudu dengan air, kita mandi hadas dengan air, cebok dengan air. Tapi ingat ya Bu ya, airnya harus air yang suci, mensucikan. Nggak boleh ibu wudu mandi hadas cebok pakai air yang mustakmal. Nggak boleh ibu cebok wudu mandi hadas pakai air yang mutanajis. Nggak boleh ibu wudu cebok mandi hadas pakai air yang mutaghayyir. Nggak boleh. Syarat sahnya toharah ibu, wudu ibu, mandi hadas ibu, cebok ibu harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Jadi ibu bisa bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Pertama, dengan menggunakan air, au biturabin, atau menggunakan tanah, yakni tayamum ya Bu ya. Jadi toharah ibu, bersuci ibu dari hadas kecil atau hadas besar bisa menggunakan air seperti biasa. Kalau air tidak ada, maka diperbolehkan menggunakan tanah atau yang disebut dengan tayamum. Fa in ajaza anhuma, maka jika ada orang yang nggak bisa berwudu pakai air, nggak bisa mandi hadas pakai air, atau ada orang yang memang dia tidak bisa bertayamum, air tidak ada, tanah tidak ada. Ini kejadiannya di pesawat ya Bu ya. Ibu nanti kalau Allah kehendaki, Allah tentukan bisa haji umrah, ibu ingat, ibu di pesawat tidak sah bertayamum ya Bu ya. Ingat ya Bu ya, dalam mazhab kita dihukumkan tidak sah bertayamum di pesawat. Kenapa demikian? Di pesawat tidak ada debu sama sekali. Jelas ya Bu ya. Cuma pengarahannya kadang-kadang berbeda. Ada orang yang mengarahkan, ayo para jamaah sekalian, kita tayamum di pesawat nih Bu nih, lagi haji, lagi umroh, diarahkan demikian. Ayo sudah masuk waktu zuhur, mari Bapak Ibu kita bertayamum. Padahal di pesawat tidak ada debu sama sekali ya Bu ya. Makanya ulama kita yang sangat hati-hati, yang sangat teliti berpendapat bahwasanya bertayamum di pesawat adalah hukumnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena di pesawat tidak ada debu sama sekali. Jelas ya Bu ya? Nanti ibu kalau Allah kehendaki, Allah tentukan bisa haji umrah, nanti ibu di pesawat tidak bertayamum ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang sholat tidak bisa berwudu menggunakan air, tidak bisa bertayamum menggunakan debu atau tanah, maka bagaimana sholat yang dia kerjakannya? Shalla faqidat tahuraini,
maka ibu sholat dalam kondisi tidak berwudu, sholat dalam kondisi tidak bertayammum, wa'ada, dan ibu wajib mengulang sholat yang ibu kerjakan selama di pesawat. Ingetin bu nih, nanti ibu kalau pergi haji Allah tentukan insya Allah ya bu ya, ibu Allah tentukan umrah, ingetin di pesawat ibu sholat seperti biasa, tapi ibu tidak perlu bertayammum ya bu ya. Kalau dibilang kok nggak perlu, iya, di pesawat tidak ada debu sama sekali. Kalau ada debu, pasti semua penumpang pada komplain dengan pihak maskapai, ya bu ya. Ini gimana pesawat kotor kan demikian. Yang sudah biasa naik pesawat, kita sudah tahu di pesawat sama sekali tidak ada debu. Nanti kalau Allah tentukan ibu pergi haji umrah, ibu pas di pesawat, ibu sholat tanpa wudhu, tanpa apa tadi bu? Tanpa tayammum. Nanti pas sampai di hotel, misalnya pergi haji atau umroh, sampai di Jeddah atau sampai di Mekah, udah sampai di hotel, ibu qadha semua sholat yang ibu kerjakan tadi di pesawat. Lah siapa ya? Misalnya ibu dari Jakarta berangkat naik pesawat, terbang pesawatnya, misalnya setelah fardu isya, kan 9 jam ya bu ya. Jakarta Mekah, Jakarta Jeddah 9 jam ya bu ya. Ibu berangkat dari sini misalnya jam 8 malam, isyanya ibu udah kerjain. Pas subuh kan ibu masih di mana bu tuh? Masih pesawat. Nah, ibu udah tahu ilmunya, sudah ngerti ilmunya. Ibu nggak usah tayammum, ibu sholat saja seperti biasa. Ibu nggak perlu tayammum. Nanti pas ibu sampai di Jeddah atau sampai di Mekah, sampai di hotel, ibu langsung ambil wudhu, kemudian qadha sholat fardu subuh yang ibu kerjakan. Ngerti ya bu ya? Jadi ibu jangan ikut-ikutan ya bu ya. Orang kebanyakan disuruh demikian. Kemarin juga sama demikian tuh. Jadi hampir semua jamaah diperintahkan demikian. Ayo jamaah, sudah masuk sholat fardu isya, mari bersama-sama bertayamum di pesawat. Tayamum semua. Ini nggak ngerti ibu ini. Kalau yang udah ngerti tidak perlu bertayamum, sholat saja seperti biasa. Kemudian ibu salam kelar, nanti ibu niatin, ya Allah saya niat sampai di hotel, sampai di Jeddah atau Mekah di hotelnya, saya niat mengqadha sholat yang telah saya kerjakan ini. Demikian ya bu ya. Jadi sholat ibu disebut dengan shalla faqidat tahuraini, sholat orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Ibu nggak boleh pakai air di pesawat ya bu ya, bisa mati, bisa rusak pesawat. Ibu juga di pesawat tidak ada debu. Makanya dalam madhab kita, sholat ibu disebut dengan shalla faqidat tahuraini, orang yang sholat tanpa ada dua alat bersuci, yakni air dan debu. Jelas ya bu ya? Demikian ya bu ya. Nanti ibu kalau di pesawat, ingat ya bu, jangan bertayamum. Terus gimana? Udah sholat seperti biasa, nanti ibu sampai di hotel langsung qadha sholat yang ibu kerjakan. Ngerti ya bu ya? Jelas ya bu ya? Kalau yang udah pernah demikian, sholat di pesawat tidak diqadha, sekarang ibu tahu, nanti sampai rumah ibu qadha. Misalnya tahun berapa ibu haji atau umrah, ibu demikian kerjaannya karena perintah dari yayasan misalnya, dari travel misalnya. Ibu nggak ngerti, tahun itu ibu belum ngerti. Sekarang ibu baru paham, baru ngerti. Nah, ibu nanti sampai di rumah qadha sholat yang ibu ingat berapa waktu yang pernah ibu kerjakan di pesawat dengan tayamum tadi. Jelas ya bu ya? Jadi disebut dengan shalla faqidat tahuraini namanya. Jadi orang yang tidak ada air untuk berwudu dan tidak ada debu untuk dia bertayamum, maka
maka silahkan dalam hukum syara, dalam madhab kita, shalla faqidat tahuraini, salat tanpa ketiadaan air dan debu. Kemudian bagaimana salat yang dia kerjakan? Wa aada kama marra, maka diulang salatnya sebagaimana keterangan yang telah lewat. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu bacaannya fa in shalla bi ghairi tuhrin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد دست الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.